Halo guys, di kesempatan kali ini gue akan ngajarin kamu cara berpikir positif. Gimana cara berpikir positif? Karena ini penting banget buat orang-orang anxiety. Karena orang anxiety kebanyakan berpikirnya negatif, bukan overthinking, tapi pikirannya negatif. Oke, stay in this channel. Good. Guys, pertamanya gue akan ngejelasin kenapa lu berpikir negatif dan abis itu solusinya gitu ya. Nih, orang anxiety, kan anxiety disorder ya, itu adalah kecemasan berlebihan. Itu gara-gara akibat awalnya dia itu takut akan penyakitnya. Contoh gini ya, contoh misalnya gue sakit lambung, sakit panu lah, sakit panu di sini lah. Nggak usah sakit lambung ribet. Sakit panu di sini, kayak ada panu di sini, selama 6 bulan nggak sembuh-sembuh. Gue udah ke dokter ngabisin 20 juta, nggak sembuh juga. Gue udah ke dukun, gue sangka di pelet kan, nggak sembuh juga. Gue udah ke tabib, nggak sembuh juga. Gue udah kasih jamu-jamuan, nggak sembuh juga selama 6 bulan. Oke, gue berusaha selama 6 bulan nggak sembuh juga. Maka otak gue langsung berpikir, kenapa ya? Ada yang salah apa ya? Jangan-jangan ya kan? Jangan-jangan kanker kulit, jangan-jangan mau mati, jangan-jangan banyak lah. Ya nggak? Itu penyebabnya. Kenapa kamu orang GERD dan anxiety menderita negative thinking berlebih gara-gara dia takut penyakitnya nggak sembuh-sembuh, seperti kelingan setiap hari, terus takut pingsan setiap hari, leher kecekek setiap hari, kadang sini sakit, kadang di punggung sampai sakit, kadang kakinya dingin, ada yang deg-degan, duk, ada yang napasnya, kok susah napas ya, kok naik tangga 1 lantai aja gue udah ngos-ngosan, dan itu nggak sembuh-sembuh selama berbulan-bulan. Dia udah ke dokter nggak sembuh juga, wah udah parah lah. Ke dokter, malah ke beberapa dokter nggak sembuh, obatnya sama, omeprazol lagi, lansoprazol lagi, cairan pink lagi, nggak sembuh juga. Malah dokter beberapa bilang, dokter, bukan penyakitnya nih, kayaknya pola pikir kamu, ya kan? Dan kamu mulai search YouTube, malah tambah parah. Karena kamu nambahin data yang salah, bukan data yang benar. Dan udah gitu beberapa ke psikiater, masih kumat juga. Betul nggak gua? Betul nggak? Masih kumat kan? Kenapa? Karena kamu nggak tahu apa yang terjadi di tubuh kamu. Kamu terus mengira-ngira. Jadi bukan salah pikiran kamu nih. Ini adalah pure salah dari kamu, atau salah dari sifat kamu, dari pola sifat sebetulnya ya. Dari metode 4P kan ada pola makan, pola hidup, pola pikir, pola sifat. Pola sifat ini sebetulnya yang rajanya guys, raja terakhir. Ini yang salah. Karena kamu malas mencari tahu, kamu mau cari enaknya aja, kamu pikir sembuh dari penyakit ini gampang, kamu gampangin. Atau kadang ada sifat yang begitu nggak kumat, santai-santai, begitu kumat langsung, gue kenapa ya gitu ya. Dan begitu lo kumat, lo search YouTube kayak begini, lo nggak akan dapat apa-apa. Karena otak lo lagi kumat, terus ilmu yang masuk jadi nggak masuk ke otak. Dan akhirnya lo gitu terus kan. Jadi setiap hari lo hanya nambel jalan bolong, besoknya bolong lagi, lo nambel lagi, lo tambah lagi, terus bolong lagi. Gitu lo gali lubang tutup lubang jadinya. Jadi tidak menyembuhkan, lo hanya mencari gimana caranya gue nyaman di saat gue anxiety, atau di saat gue cemas, gimana caranya gue nyaman. Ya lo nonton YouTube gue ini juga nyaman, betul nggak? Besoknya lo cemas lagi, terus lo bingung lagi, gue mesti gimana gitu kan, gitu ya terus. Dan itu nggak sembuh-sembuh. Dan itu kenapa? Karena sifat lo yang mau gampangnya aja, yang ngegampangin, atau mau cari jalan cepat untuk sembuh. Sedangkan gue udah kena dari tahun 2008 guys. Kalau ada cara cepet untuk sembuh, gue nggak bikin 3 buku, gue nggak akan bikin YouTube, gue nggak akan bikin yayasan Anxiety Care Indonesia, nggak akan gue bikin. Beneran, kalau ada cara sembuh, gue nggak akan bikin kayak gitu. Ini solusi yang pertama. Solusi yang pertama jika pikiran kamu negatif adalah kamu mempelajari. Oke, saya ulangin ya. Tadi kan saya udah cerita, kamu kena penyakit nggak sembuh-sembuh, terus kamu mikir kemana-mana kan. Kamu sakit di sini, sakit di punggung. Kamu nggak tahu kamu kenapa. Kamu jalan kelingan, jalan mau pingsan, tiap hari leher kecekek, kamu nggak tahu kamu kenapa. Dan kamu tetap menerka, akhirnya nggak ketemu jawabannya. Dan akhirnya pola pikir kamu negatif. Jadi nomor 1, kamu pelajari, kamu sediakan waktu kamu lah. Kan waktu lu banyak ya, yang lu pakai buat browsing internet nggak jelas, nonton Korea, main game, cek TikTok yang nggak jelas tuh berapa jam per hari. Mungkin 2-3 jam lo habisin waktu untuk itu. Kenapa nggak 3 jam itu lo pelajarin penyakit lo? Oke? Jadi bukan menambah data negatif di pikiran lo, bukan, tapi menambah data yang positif. Lo nggak usah beli buku gua, lo tonton aja di YouTube gua, dengan gampang di YouTube udah ada nih. Lo tinggal search aja, misalnya Erick Wibowo keluhan lo. Jadi contoh Erick Wibowo sesak napas akan keluar solusinya dan kenapanya.
Air Kubowo kecekek keluar, air Kubowo kuping berdenging keluar. Lu tinggal search air Kubowo kuping keluar, air Kubowo jantung keluar, karena jantungnya suka deg-degan. Air Kubowo kebangun tengah malam keluar, air Kubowo mimpi buruk keluar. Pokoknya lu tinggal search di YouTube air Kubowo plus sensasi yang kamu rasain, kamu akan mempelajari kamu kenapa dan solusinya apa. Dan itu bagus buat pola pikir kamu. Jadi kamu gak menerka-nerka, kamu udah tahu gua kenapa dan gua harus gimana, kamu sudah tahu. Jadi kamu akan stop berpikir negatif kalau kamu sudah mendapatkan info yang tepat, kamu kenapa dan cara sembuhnya gimana. Oke? Dan masih di poin 1B lah ya. Hindari kamu belajar dari dokter atau dari Google. Kenapa? Karena biasanya kalau dokter yang jelasin atau kamu baca dari Google, biasanya yang nulis juga dokter, dia akan ngasih tahu kamu penyakitnya aja. Oke, jadi ciri-ciri jantung, kamu baca tuh ciri-ciri jantung banyak. Sebetulnya di bawah ada nih solusi. Tapi kamu nggak baca, kamu cuma baca gejalanya, terus kamu pikir, jangan gue jantung, jangan, ya kan? Karena kamu cuma baca gejalanya doang. Solusinya kamu baca. Dan kalaupun bagi kamu yang pinter, kamu nggak baca solusinya apa? Obat. Which is itu untuk dokter. Ya nggak? Kamu nggak dikasih tahu solusinya, misalnya jaga pola makan, jaga pola hidup yang sehat, kamu nggak dapet info kayak gitu. Tuh makanya gue bikin YouTube. Jadi biar, di YouTube gue mengandung beberapa sensasi dan ada solusinya dan kenapanya tuh ada. Jadi, otak lu nggak terus mengira-ngira. Itu tujuan gue bikin YouTube nyampe ratusan video. Karena untuk semua sensasi gue buatin YouTube-nya. Gitu guys ya. Gitu, makasih sama Tuhan, jangan sama gue guys. Kalau suka subscribe, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau lo subscribe, lo akan dapat info kalau gue ada video baru. Itu aja sih. Yang kedua. Hilangkan pikiran negatif dan positif. Nih ya, saya ulangin. Hilangkan pikiran negatif, pikiran positif. Nih. Hilangkan kata negatif, kata positif. Oke? Karena otak kamu nggak tahu yang mana negatif, yang mana positif. Kamu hanya berpikir, bang, saya berpikiran negatif, pikiran negatif. Oke, berarti gue harus berpikiran positif. Coba sekarang teman-teman, coba tutup mata. Oke, silakan berpikir positif. Silakan berpikir positif. Saya tunggu guys. Dapat nggak pikiran positif? Kenapa nggak dapat? Karena otak kamu nggak tahu pikiran positif itu kayak gimana, bang. Positif itu kayak gimana, bang? Ya kan? Jadi hindari kata-kata negatif positif. Oke? Karena otak kamu nggak tahu yang mana positif, yang mana negatif. Kita rubah menjadi pikiran yang kamu mau dan pikiran yang kamu nggak mau. Ya, pikiran negatif itu pikiran yang kamu nggak mau. Pikiran positif, pikiran yang kamu mau. Jadi cara kedua cukup gampang. Lu butuh kesadaran dulu ya. Jadi lu harus sadar cara berpikir lo tuh gimana. Begitu lo sadar cara berpikir lo, oh gue berpikir selalu negatif ya. Oh kok gue sakit dikit kok mikirnya jantung ya. Oh mungkin gara-gara gue pernah ngeliat video atau iklan TV atau sinetron di mana ada orang megang dada kiri langsung nggak lama besoknya meninggal. Terus lo pikir begitu dada lo sakit, lo pikir jangan-jangan gue nanti kayak gitu nih. Jangan-jangan gue bentar lagi meninggal kayak di film itu. Iya kan? Itu kan hal yang lo nggak mau. Lo mesti sadarin nih. Oke, pikiran gue, kok gue memikirkan hal yang tidak gue mau ya? Coba lo ganti menjadi hal yang lo mau. Oke, jadi lo pikirin nih, kalau lo sakit di sini, oke, lo maunya apa? Gue maunya sehat. Ya udah lo pikirin lo sehat. Lo bayangin diri lo masih tetap gagah, sehat, kekar di umur 50 tahun atau 60 tahun. Lo bayangin itu. Oke, gue bayangin itu. Lo bayangin apa yang lo mau. Bukan apa yang lo nggak mau. Oke? Ini dibutuhkan kesadaran ya. Lo harus sadar dulu, baru lo switch ke pikiran yang lo mau. Ya, jadi setiap lo berpikir negatif, lo harus sadar, oke, ini pikiran yang gue tidak mau, gue harus stop pikirin ini, gue harus pikirin yang lo mau. Dan kalau bisa, lo tambahin 3. Jadi, jika keluar 1 pikiran negatif, pikiran yang lo nggak mau keluar, lo harus pikirin hal yang lo mau 3 biji. Jadi 1 lawan 3 pasti menang 3. Jika ini lo biasakan terus-menerus setiap hari, maka lo akan terbiasa untuk menciptakan bayangan-bayangan positif. Istilahnya lo akan overthinking di masalah positif. Ini bagus buat kalian. Oke, itu dipraktekin. Gitu guys. Gampang kan? Gampang. Yang ketiga. Di saat lo suka berpikir negatif, apalagi orang-orang yang sehat ya. Dia berpikir negatif, itu biasanya di saat lo duduk atau rebahan. Betul nggak gue? Saat lo duduk lagi rebahan, lagi ngapa-ngapain atau lagi megang handphone. Nanti kalau gue kayak gini gimana ya? Ya kan? Jadi cara ketiga gampang adalah lo bangun dari tempat tidur lo. Lo bangun dari tempat duduk lo sekarang, lo gerakin badan lo. Oke, lo gerakin badan lo. Ngapain kayak terserah lo. Karena
ada peraturannya gini. Kalau badan lu nggak gerak, maka pikiran lu yang gerak. Karena kita harus bergerak nih. Ya kalau badan lu diem aja, lu cuma rebahan doang, tiap hari rebahan main handphone, nungguin waktu, maka pikiran lu akan gerak kemana-mana. Jadi kurangi tim rebahan. Bagi tim rebahan ini, lu pasti pikiran lu negatif. Ya jadi kurangi rebahan, kurangi santai-santai, badan lu harus gerak terus. Kalau badan lu gerak, pikiran lu akan stop. Kalau badan lu nggak gerak, pikiran lu akan gerak. Oke, jadi ketika lu berpikiran negatif, gerakin badan atau bangkit dari tempat duduk tersebut. Lo keluar kamar kayak lo lihat, lo masuk ke teras gitu, ke teras rumah lo lihat tuh pemandangan itu, lo kan pikiran lo akan berubah seketika gitu guys. Selanjutnya mindset adalah orang yang berpikir negatif, dia punya mindsetnya negatif. Contoh ya, ini untuk anak-anak zaman sekarang, kalau gue lihat di game Mobile Legends tuh banyak banget tuh, begitu udah salah pick hero, dia langsung bilang, udahlah males gue. Ini bakalan kalah. Kenapa? Karena dia quick to judge. Satu, dia quick banget to judge. Dia gampang ngejudge. Dan gara-gara dia gampang ngejudge, dia jadi kalah sebelum berperang. Ini mindset nih. Ini mindset. Itu sama aja begitu lo deg-degan dikit, udahlah gue mati nih. Udah pikiran negatif langsung datang, depresi langsung datang. Dan lo belum berperang gitu loh. Harusnya lo punya mindset bersyukur. Satu, jadi lo sering bersyukur. Biarpun lo sakit, lo bersyukur aja. Oh, sakit nih. Oh, berarti mungkin gue harus ngerubah pola makan gue atau pola hidup gue ada yang salah. Mesti gue rubah. Masih untung Tuhan ngasih gue teguran seperti ini. Dibanding penyakit yang nyampe harus tiduran doang bertahun-tahun gitu kan. Di rumah sakit, uang banyak tuh habis. Masih untung kayak gitu. Iya nggak? Dan aku mau ngasihin satu hal guys. 75%. Sepertiga penyakit yang ada di dunia ini adalah self-made, adalah buatan kamu sendiri. Kamu mesti tahu ini ya. Termasuk dyspepsia, anxiety, penyakit lambung yang kamu derita, itu adalah penyakit yang kamu ciptakan sendiri. Darah tinggi, diabetes juga sih macam-macam lah. Bukan karena virus ya. Jadi 75% penyakit itu diciptakan sendiri, 25% gara-gara virus. Ya contoh kayak COVID ya, kita kena virus atau kena bakteri. Ini enggak. Anxiety, depresi, dyspepsia itu adalah penyakit yang kita ciptakan sendiri. Gara-gara pola makan kita berantakan, pola hidup kita berantakan, dan kalau depresi sama anxiety jelas pola sifat kita berantakan. Cara berpikir kita berantakan. Kita ngerespon masalah dengan salah. Kita tidak bisa memanajemen emosi, kita tidak bisa memanajemen masalah yang ada. Atau kita terlalu malas untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Atau kita mau gampangnya aja, akhirnya ketumpuk dan suatu saat dia boom, dan akhirnya lo depresi atau anxiety. Jadi, itu adalah penyakit yang lo ciptakan sendiri. Lo harus bersyukur, masih dikasih Tuhan peringatan bahwa, bangun, lo udah gak boleh rebahan lagi sekarang. Lo harus, mulai sekarang lo mesti nyembuhin penyakit lo mesti bangun, lo mesti pelajarin anxiety, lo mesti nyembuhin diri lo mesti kuatin badan lo, kuatin mental lo, belajar lagi untuk lebih kuat, belajar lagi untuk bisa menahan emosi, belajar lagi psikologi, macam-macam. Terima kasih sama Tuhan udah kasih kesempatan itu. Banyak orang yang gak dikasih kesempatan loh. Langsung tiba-tiba boom, masuk rumah sakit, udah gak pulang. Atau boom, masuk rumah sakit jiwa, lo masih mending lo enggak. Ya kan? Jadi bersyukur guys. Serius. Penyakit gue udah bilang, bagi yang udah sembuh, penyakit ini tuh kayak anugerah. Karena sebelum gue kena penyakit ini, hidup gue berantakan banget. Asli, gue pulang kantor jam 10. Gue tidur jam 1, jam 5 gue kantor lagi. Gitu terus, kadang gue pulang nggak langsung pulang, gue dugem dulu. Kadang gue minum minuman keras, kadang gue mabuk-mabukan terus. Nggak bohong gue, semenjak kena penyakit ini hidup gue berubah. Tadinya gue nggak peduli sama orang, sekarang gue bantuin orang. Tadinya hidup gue berantakan, sekarang enggak. Ini adalah anugerah, kalau lo tahu. Kalau lo berpikir positif, ini adalah anugerah. Dan ini ada di mindset. Oke, yang kelima, untuk merubah pola pikir negatif. Kan pikiran negatif ya. Negatif itu kan ada di pikiran ya. Itu sama aja, kalau lo mencoba menghilangkan pikiran negatif dengan pikiran lo sendiri, itu sama aja lo ngelap kaca pakai lap yang udah kotor. Karena pikiran lo udah kotor. Lo gimana cara ngebersihin pikiran lo yang udah kotor pakai pikiran? Nggak bisa. Oke? Karena pikiran udah kotor. Lo bersihin pakai pikiran lagi, nggak bisa. Oleh karena itu kita pakai badan kita. Yang gue bilang tadi ya, yang sebelumnya kan ada tuh, kalau lo pikiran negatif, lo bergerak. Lo lakuin hobi, kegiatan baru. Itu bagus. Ada satu lagi yang lebih bagus adalah tersenyum.
Nih ya, coba kita senyum terus. Senyum aja terus. Tahan sampai 1 menit sambil dengerin YouTube gue ya. Sampai sekarang senyum ya. Tahan semenit sampai video ini habis. Gue yakin lo akan positive thinking setelah video ini habis. Senyum terus guys, senyum terus. Ya, dengan hanya tersenyum, pikiran kita juga tersenyum. Coba ada semenit, ya lo akan tahu. Sambil gue jelasin poin selanjutnya. Poin selanjutnya yang paling terakhir, yang paling the best untuk merubah pola pikir dan merubah mindset lo jadi positif adalah melakukan hal positif atau kegiatan positif setiap hari. Itu seperti yang dikatakan para ulama dan kitab-kitab suci. Ya, lakuin kegiatan positif setiap hari. Ini harus jadi habit lo, harus jadi kebiasaan baru lo. Contoh gini, dari bangun tidur, lo harus senyum sama orang dan lo harus mendoakan mereka 15 orang pertama. Ya, dari lo bangun tidur, 15 orang pertama yang lo lihat, lo harus doakan dia dan lo harus kasih senyuman ke dia. Praktekin ini setiap hari. Maka pola pikir lo akan positif. Dan lakukan kegiatan positif. Kan banyak kegiatan positif ya. Lo bisa beribadah, lo bisa ngerjain hobi, lo bisa ngebantu orang lain, lo bisa produktif. Kegiatan yang produktif apa sih? Kayak bikin video kayak gini itu produktif lo. Ya kan? Lo ngebikin tugas, bekerja, itu produktif lo. Dengan begitu lo nggak akan berpikir negatif. Tapi kalau lo tidak produktif, lo cuma diambil rebahan, main handphone sambil ngetik status semua akan indah pada waktunya. Nggak akan. Lu bangun, berbuat positif. Serius guys, ada yang namanya karma atau ada yang namanya hukum sebab akibat. Ketika lu ngebantu orang, lu akan dapat halnya positif ke lu. Serius, gua nggak bohong. Lu lakuin deh. Ya. Dan tadi yang masih tersenyum kan sampai sekarang kan? Gimana pikiran lu? Berubah kan? Mood lo jadi positif, pikiran lo jadi positif, jadi kebiasaannya senyum tiap hari. Gini aja. Keren kan guys? Gitu guys ya. Dan ingat, ini harus dijadikan kebiasaan. Bukan lo nonton ini 5 menit, udah. Enggak. Lo lakuin ini setiap hari agar menjadi kebiasaan baru lo. Karena lo sudah terbiasa berpikir negatif. Gimana caranya kita ngerubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan baru? Adalah dengan lo melakukan hal yang tadi, 5 poin tadi, setiap hari selama 40 hari berturut-turut. Ya, lo akan dapat sebuah kebiasaan baru. Biasanya 21 hari juga udah mulai berubah, tapi mentoknya sampai 40 hari lah. Lo akan dapat pikiran positif dan lo akan menjadi habit positif. Itu bye-bye pikiran negatif. Ya, dan ilmu ini gue dapat mahal banget guys. Dari seminar, webinar yang jutaan rupiah. Ini gue kasih ke lo gratis. Bersyukur. Senyum. Udah dengan di bawah, subscribe kalau mau mendapatkan hal-hal baru soal GERD dan anxiety. Dan nonton video gue udah banyak banget cara sembuhnya, ada di playlist ya. Jadi kalau mau search YouTube gue di playlist metode 4P, atau kalau mau sembuh playlist step by step. Nonton playlist step by step dari step 1 sampai step 25 berurutan. Di situ ada PR-nya, dikerjain PR-nya lo akan sembuh dari GERD dan anxiety. Gitu guys, itu gratis. Dan kalau nggak ngerti juga ikut webinar basic gue yang gue adakan setiap awal bulan. Infonya ada di Instagram gue. Ini Instagram gue, silahkan di follow. Enggak juga nggak apa-apa, yang penting lu sembuh aja lah guys ya. Gitu guys, gue dengan Kibo, bye-bye.